Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Anissa Rahmadinda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mungkin di sini kita akan membahas tentang domain, hosting, dan Moodle. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai pada pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada perbedaan hosting dan domain. Nah, hosting dan domain ini memang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena keduanya saling berkaitan. Hosting ini adalah layanan yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data yang berguna untuk website. Nah, hal itu berbeda dengan domain. Sedangkan domain di sini adalah alamat website yang akan mempermudah kita untuk menemukannya di internet. Contohnya domain antara lain seperti .com, .id, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara membeli hosting dan domain. Nah, untuk membeli hosting dan domain, yang pertama, pilih penyedia layanan domain dan hosting di internet. Kamu dapat menemukan banyak penyedia layanan domain dan hosting. Pilih saja mana yang menurut kalian yang terbaik. Ada baiknya kalian ini melakukan riset sebelum memilih penyedia layanan domain dan hosting. Kemudian yang kedua, cek domain persiapan nama website yang akan kalian gunakan. Pastikan nama tersebut belum pernah dipakai, maka dari itu kamu perlu mengecek ketersediaan nama domain. Nah, pada berbagai penyedia layanan domain dan hosting ada fitur untuk mengeceknya. Caranya mudah sekali ya. Kamu tinggal memasukkan calon nama dan tunggu beberapa saat. Mesin akan langsung memberitahu jika nama yang hendak digunakan ini belum pernah dipakai sama sekali dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pilih ekstensi domain. Banyak yang tersedia ekstensi domain yang dapat kamu pilih. Misalnya ada .com, .co.id, .id, .org, dan lain-lainnya. Umumnya ekstensi domain ini sudah disediakan oleh penyedia jasa dan lainnya. Dan setiap ekstensi ini ternyata dikenakan biaya tiap tahunnya. Harganya bervariasi ya. Pilih saja ekstensi yang kiranya lazim dan sesuai dengan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian yang keempat, membeli hosting. Sebenarnya cara membeli domain dan hosting ini dapat dilakukan bersamaan. Penyedia jasa layanan ini akan mengarahkan untuk langsung membeli keduanya. Namun begitu, cara membeli hosting ini umumnya lebih mudah dibanding membeli domain. Pasalnya, kamu ini tidak usah mengecek nama seperti ketika melakukan pembelian domain. Kamu tinggal memilih paket hosting dan lakukan pembayaran. Kemudian yang kelima, melakukan proses pembayaran. Nah, setelah menemukan nama website, ekstensi domain yang tepat dan memilih paket hosting, segera kita lakukan pembayaran. Para penyedia jasa ini, layanan domain dan hosting biasanya memberikan rekomendasi paket. Pilih saja paket yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Mereka juga menyediakan beragam metode pembayaran yang simpel dan kerap kamu gunakan. Misalnya pembayaran via dompet digital, virtual account bank, kemudian kartu kredit, hingga membayar ke minimarket. Kemudian yang keenam, proses registrasi setelah semua proses pembelian selesai. Nah, kamu tinggal melakukan proses registrasi. Proses ini sangat mudah. Kamu tinggal mengisi formulir yang tersedia. Pastikan semua data yang kamu tulis ini sesuai. Nah, teman-teman, itulah cara membeli domain dan hosting, serta beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Selanjutnya ada cara memperpanjang hosting dan domain ya. Cara memperpanjang hosting atau domain ini, pertama, login terlebih dahulu ke ID Cloud Host. Kemudian yang kedua, klik service, kemudian pilih my service. Kemudian jika ada pembayaran yang belum diperpanjang, maka akan ada info tagihan yang muncul. Kemudian yang ketiga, klik pay invoice, lalu klik pay now sesuai dengan metode pembayaran yang diinginkan. Kemudian yang keempat, jika pembayaran sudah berhasil, jangan lupa selalu simpan bukti pembayaran. Lalu akun domain akan otomatis aktif dengan berstatus. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan status aktif, status suspended, dan status terminated. Nah, yang pertama ada status aktif. Apa sih status aktif itu? Status aktif itu merupakan keadaan di mana ketika hosting dan domain kita itu aktif atau dapat kita gunakan dengan sebagaimana mestinya, karena sudah melunasi pembayaran atau perpanjang hostingnya.
Kemudian yang kedua ada status suspended. Status suspended ini merupakan keadaan di mana ketika hosting yang belum dibayarkan atau belum kita bayarkan atau belum kita perpanjang, maka akun domain tersebut ditangguhkan atau ditahan sementara masa aktifnya, sehingga tidak bisa kita akses sampai pembayaran ini kita selesaikan. Kemudian yang ketiga ada status terminated. Status terminated ini merupakan keadaan di mana ketika hosting kita belum dibayarkan atau belum kita perpanjang sampai melewati tenggat waktu yang diberikan, tenggat waktu yang telah diberikan, maka akun domain ini kita akan dihapus secara otomatis oleh pihak domain dan hosting tersebut. Teman-teman, selanjutnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan sebelum kita menginstal Moodle. Ada beberapa, yang pertama ada pastikan kita memiliki hosting dan domain terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita memiliki akses ke dalam cPanel. Nah, setelah memperhatikan dua hal tersebut, selanjutnya kita bisa menginstal Moodle dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama ini kita membuat subdomain. Subdomain ini adalah bagian tambahan dari nama domain induk. Misalnya, domain utama kamu adalah ristinurannisa.com. Lalu kita bisa buat subdomain baru kelas ristinurannisa.com. Nah, langkah yang kedua masuk ke cPanel, install Moodle. Kamu harus login dulu ke cPanel yang ada di hosting kamu. Nah, setelah login, klik menu Soft Close yang berada di kategori software atau service. Nah, Softacolos ini adalah perangkat lunak atau auto installer yang memungkinkan instalasi aplikasi web dengan mengklik tombol. Nah, kemudian setelah kita masuk menu Softacolos ini, masuk menu Educational Moodle. Kemudian klik Install Now. Nah, kita perlu mengisi beberapa informasi dulu yang dibutuhkan saat proses instalasi Moodle. Di antaranya adalah yang pertama ada software setup. Apa sih software setup itu? Dalam software setup ini terdapat form choose the version you want, memiliki versi model yang akan kita install, choose installation URL, memilih nama domain mana yang akan kita install, kemudian data directory, memilih tempat untuk menyimpan file, kemudian ada cron job, sebaiknya atur secara default saja. Kemudian ada site setting. Dalam site setting ini kita perlu mengisi form site name dan site description. Nah, kemudian ada admin account, isikan data-data kita untuk melengkapi informasi admin Moodle. Kemudian pilih bahasa yang akan kita gunakan di select language. Kemudian selanjutnya ada simpan baik-baik username dan password admin Moodle-nya untuk konfigurasi lebih lanjut lagi nantinya agar lebih memudahkan ya teman-teman. Kemudian sebenarnya penggunaan ini opsional saja. Kamu bisa mengubah nama database dan table prefix yang akan kamu gunakan dengan mengaturnya di section ini. Kemudian kita klik install dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, selanjutnya kita membahas tentang alamat domain e-learning. Contohnya di sini ada https://kelas-ristinurannisa.id. Nah, cara mengakses dan login, pertama buka alamat e-learning yang telah dibuat di Google Chrome atau platform browser lainnya. Kemudian di situ akan muncul tampilan untuk login ke Moodle-nya. Kemudian yang kedua, isi username Moodle dan password yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian yang ketiga, menginstal Moodle, lalu klik login, kemudian tunggu beberapa saat, maka akun kita akan berhasil login. Baik, selanjutnya gimana cara membuat course? Nah, silahkan klik manage course Anda di kategoris, kemudian silahkan pilih create new course, assign user ke guru dan murid. Kemudian terlihat course sudah berhasil dibuat. Selanjutnya silahkan klik enroll users. Selanjutnya ada cara membuat label pada Moodle. Yang pertama ada klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian yang kedua pilih label tambahan. Kemudian yang ketiga isi label teks lalu simpan. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat page ya. Langkah pertama di sini kita login sebagai admin, kemudian klik beranda situs dan ubah pengaturan.
kemudian isi form yang ada sesuai instruksi, kemudian seperti nama halaman depan, nama singkat, dan deskripsi. Saya beri contoh dengan memberi nama SMA Bina Karya. Kemudian isi juga halaman depan dengan 5 pilihan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada halaman ini adalah halaman sebelum user login. Kemudian ada front page items when logged in, adalah halaman depan setelah user, siswa, atau guru login. Sama seperti halaman depan sebelum login. Ada 5 item yang harus dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian isi juga form-form yang tersedia sesuai kebutuhan atau cukup default saja dengan tidak mengisinya jika merasa kita tidak membutuhkan hal itu. Nah, setelah sudah terisi, langkah selanjutnya adalah save. Nah, selanjutnya membuat attendance atau bagaimana cara menginstalasi model attendance. Ada beberapa cara ya. Yang pertama ada download model attendance. Kemudian yang kedua unzip pada folder Moodle _mood _. Kemudian yang ketiga rename strip lah, undrive strip artem strip Moodle strip mode add for block strip 2. Kemudian yang keempat ada ob strip 32 menjadi add for block. Kemudian yang keempat klik site administration, kemudian notification untuk memeriksa atau melanjutkan proses instalasi. Nah, yang kelima selanjutnya adalah kita mengklik site administration, kemudian plugins, kemudian activity models, kemudian manage activities. Nah, di situ maka akan terlihat modul baru bernama attendance. Nah, selanjutnya kita menambahkan attendance pada course section. Nah, setelah modul attendance terinstall, maka sekarang kita dapat menambahkan modul tersebut pada sesi course yang kita inginkan. Nah, yang pertama login sebagai administrator atau teacher dan aktifkan mode edit dengan mengklik turn editing on. Kemudian yang kedua kita masuk pada course dan buatlah aktivitas baru dengan mengklik menu add an activity, kemudian attendance. Nah, kemudian yang ketiga pada jendela add a new attendance, isilah ada beberapa yang perlu kita isi. Yang pertama di sini ada general. General ini termasuk name atau nama aktivitasnya apa, misalnya daftar hadir. Kemudian ada grade, kita bisa mengisi dengan nilai setiap kehadiran siswa pada sesi course tersebut. Kemudian ada common module setting, ada group mode, pilihlah no group atau group. Kita bisa memilih nih no group atau group. Kemudian visible, pilihlah show. Kemudian ID number, kita isi dengan ID aktivitas ini atau biarkan kosong saja tidak apa-apa. Kemudian restrict access, allow access from. Beri centang pada pilihan enable dan tentukan tanggal dan waktu daftar hadir tersebut bisa mulai kita akses. Kemudian allow access until, yakni beri centang pada pilihan enable dengan kita menentukan tanggal dan waktu dan batas akhir daftar hadir tersebut bisa diakses pada siswa. Kemudian ada grade condition, kita pilihlah jenis aktivitas yang harus kita penuhi untuk bisa mengakses aktivitas ini jika ada. Nah, dengan batas nilai yang bisa kita tentukan sendiri. Kemudian before activity can be accessed. Nah, pilihan ini hide atau show activity gray out untuk mengatur tampilan aktivitas ini sebelum bisa diakses pada waktu yang sudah atau yang telah kita tentukan. Nah, kemudian yang kelima, kita klik save dan display untuk menyimpan dan melihat hasilnya. Nah, jika kita ingin menambahkan block attendance pada course page secara keseluruhan, maka modul tersebut harus kita install pula pada folder _Moodle atau blocks. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni bagaimana sih cara menyematkan video YouTube ke page course. Nah, berikut beberapa cara untuk bisa menyematkan video YouTube kita ke page course. Langkah pertama,
yang perlu kita lakukan ini kita masuk ke dalam kelas ya, pastinya masuk ke dalam kelas yang kita telah kelola atau bisa kita sebut my course trip class. Nah, selanjutnya aktifkan mode editing dengan menekan turn atau dengan klik turn editing on. Nah, ketika sudah mengklik turn editing on, kemudian tambahkan aktivitas baru dengan menekan di situ ada plus add an activity or research dan pilih fitur URL. Nah, kemudian isi identitas konten aktivitas tersebut sesuai dengan pembelajaran dalam video atau link tersebut. Nah, di dalam situ ada tercantum seperti nama ini judul aktivitas tersebut atau judul materi kita ya. Kemudian yang kedua ada external URL, isi dengan link video, YouTube, web dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada description. Di sini opsional aja, bisa diisi dengan sedikit mendeskripsikan materi yang kita bahas dalam video tersebut. Selanjutnya ada display description on course page. Itu kita centang untuk apa? Untuk menampilkan deskripsi agar dapat dilihat oleh siswa. Setelah itu save untuk menyimpan aktivitas baru berupa video eksternal yang diambil dari YouTube. Nah, selanjutnya di sini ada cara membuat kuis dan question secara manual. Ada beberapa cara untuk membuat kuis dan question secara manual. Yang pertama, klik tombol turn editing on. Kemudian yang kedua, kita tentukan di mana kuis ini akan dibuat. Contohnya pada pertemuan ke-9 ujian tengah semester. Nah, kemudian pilih kuis dan add untuk melanjutkan. Kemudian yang ketiga, di situ akan muncul halaman untuk setting kuis. Nah, dari halaman ini hanya judul kuis yang harus diisi. Sedangkan isian lainnya ini secara default sudah terisi sehingga untuk sementara dibiarkan saja apa adanya. Nah, penjelasan atau introduction merupakan informasi awal yang akan dibaca oleh peserta didik sebelum mengerjakan soal-soal. Nah, selanjutnya klik save and return to course. Selain judul kuis dan penjelasannya ini, ada beberapa isian yang bisa kita ubah isinya. Nah, yakni antara lain bisa kita ubah ini open the quiz. Nah, di sini open the quiz ini untuk tanggal dan jam di mana kuis akan mulai tersedia. Kemudian ada close the quiz. Close the quiz ini tanggal dan jam di mana kuis sudah ditutup atau telah selesai. Selanjutnya time limit. Time limit ini lamanya waktu penyelesaian kuis. Selanjutnya ada time delay. Time delay ini between first and second attempt, jarak waktu yang diperbolehkan mengulangi kuis untuk yang kedua kalinya. Kemudian yang selanjutnya ada question per page. Question per page ini jumlah soal atau pertanyaan pada setiap halaman. Nah, kemudian ada shuffle question. Shuffle question ini pertanyaan dapat disajikan secara acak setiap kali kuis diakses. Selanjutnya ada shuffle answer. Shuffle answer ini jawaban untuk soal pilihan ganda dan untuk menjodohkan. Dapat diacak setiap kali suatu soal ini diakses oleh siswa. Selanjutnya ada attempt allow. Jumlah maksimum pengguna boleh mencoba mengulangi kuis berkali-kali. Selanjutnya ada each attempt built on the list. Pilihan yes ini berarti setiap menjawab soal ulangan akan dipengaruhi hasil jawaban sebelumnya. Kemudian ada adaptive mode. Untuk pilihan yes bisa jawaban salah, siswa diperbolehkan menjawab suatu soal berkali-kali hingga sampai jawaban siswa ini benar ya. Akan tetapi akan ada penalti setiap kali jawaban salah. Selanjutnya ada grading method. Grading method ini untuk soal yang boleh diulang secara cara menentukan nilai akhir dapat dipilih. Contohnya nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai pertama atau terakhir. Selanjutnya ada student may review. Student may review ini pilihan ini akan mengatur kapan siswa dapat mengetahui respon, skor, umpan balik atau jawaban yang benar dan lain-lainnya. Selanjutnya ada show quiz in a secure window. Di sini soal akan ditampilkan dalam Windows khusus guna mengurangi kemungkinan siswa ini akan berbuat curang atau nyontek sama teman-temannya ya. Selanjutnya yang keempat ada melakukan pembuatan soal-soal baru dengan cara
klik nama kuis yang dibuat sebelumnya, yang telah kita buat sebelumnya ini. Nah, yang kelima, kita klik icon gerigi di kanan atas, kemudian kita klik edit quiz, kemudian tekan add. Kemudian yang keenam, pilih jenis kuis yang kita inginkan dan tentukan skor atau grade setiap kuis yang telah kita buat. Nah, yang ketujuh, buat kuis sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kemudian save change. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang apa question bank itu, atau apa yang dimaksud dengan question bank. Nah, question bank ini adalah tempat online untuk menyimpan dan mengelola semua pertanyaan kuis kita yang telah kita buat ini secara terpusat. Nah, yang diatur berdasarkan kategori. Semua jenis pertanyaan ini dapat kita tambahkan ke bank, termasuk pilihan ganda, isian, kemudian mengunggah file dan esai. Nah, kategori ini kemungkinan kita untuk mengelompokkan pertanyaan serupa seperti subjek, genre, atau tingkat kesulitannya. Nah, kita ini bisa dengan cepat membangun, membagikan, dan menganalisis hasil dengan pertanyaan yang ditetapkan dari setiap kategori di bank yang telah kita buat. Kemudian kumpulan soal ini membentuk bank soal. Ini memungkinkan kita untuk membuat atau melihat pratinjau dan mengedit pertanyaan yang telah tersimpan. Nah, question bank juga ini dapat menyimpan pertanyaan dalam kategori. Kategori ini dapat dibatasi untuk digunakan pada tingkat situs, kursus, atau kuis. Nah, soal-soal yang kita telah simpan di question bank ini dapat kita gunakan kembali dalam berbagai kuis dan pelajaran. Nah, pertanyaan ditambahkan ini langsung ditambahkan ke kuis dan pelajaran secara otomatis disimpan di question bank. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih format soal icon itu, atau apa yang dimaksud dengan format soal icon. Nah, format icon ini merupakan salah satu format file yang sangat sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan jenis pilihan ganda, atau bisa kita sebut dengan multiple choice. Nah, di aplikasi Moodle ini, atau sebuah aplikasi e-learning open source, format icon ini memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu dapat dibuat dengan bantuan aplikasi pengolah teks biasa seperti Notepad, Wordpad, Gadget, dan sebagainya. Nah, kelemahannya soal icon ini memang tidak bisa mengimport pertanyaan yang memiliki gambar. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai format icon ini dapat dilihat di dokumentasi resmi Moodle. Selanjutnya yang kita bahas ini ada cara upload soal icon ke dalam kuis ya. Ada beberapa cara untuk mengupload soal icon ke dalam kuis. Yang pertama, kita buka aplikasi Moodle yang telah kita gunakan sebelumnya atau yang telah biasa kita gunakan. Kemudian kita login dan membuat aktivitas baru berupa kuis. Nah, yang kedua, setelah proses pembuatan kuis selesai, lakukan import soal. Ketiga, lalu kita pilih format icon, kemudian upload soal yang telah kita buat tadi. Nah, yang keempat, setelah proses import selesai, kemudian kita klik continue. Nah, yang kelima, setelah itu semua selesai, silakan memasukkan soal yang telah kita import tadi dengan klik edit quiz, dan kita pilih soal mana saja yang akan kita masukkan sebagai bahan kuis bagi peserta didik. Nah, yang keenam, kita centang shuffle untuk apa? Untuk mengacak soal, kemudian pilih from question bank. Nah, yang ketujuh, setelah selesai memilih, silahkan klik save. Nah, yang terakhir, kuis sudah siap untuk kita kerjakan, atau kuis sudah siap untuk disajikan kepada siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengupload file tapi berupa PDF. Nah, berikut cara-cara untuk mengupload file berupa PDF. Ya, yang pertama, kita buka course yang akan kita upload file materinya. Kemudian kita pilih bab atau materi mana yang mau kita tambahkan filenya. Nah, setelah itu silahkan kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya yang ada di sebelah kanan. Nah, yang ketiga, muncul pilihan, dan kita pilih yang
file, kemudian klik tambah. Nah, selanjutnya tulis judul dari file yang akan kita upload. Di situ juga ada tulis deskripsi, tapi tidak wajib untuk mengisinya. Kemudian kita klik tombol lampirkan file. Nah, sehingga akan muncul jendela upload file. Klik upload a file, kemudian choose file. Nah, kemudian cari file yang mau kita upload. Filenya ini maksimal 1 MB atau setara dengan 1000 KB ya. Kemudian open, kemudian upload this file. Nah, jika file sudah terupload, maka akan muncul icon filenya. Nah, selanjutnya setting di completion do not indicate. Kemudian klik simpan dan kembali ke kursus atau kembali ke course. Nah, selanjutnya di sini pembahasan maksud dari restrict dan akses. Maksud dari restrict akses. Nah, restrict akses ini merupakan fitur pembatasan akses yang memungkinkan dosen untuk membatasi ketersediaan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kondisi yang dapat disesuaikan berdasarkan tanggal, berdasarkan nilai, atau berdasarkan kelompok atau grup. Nah, selanjutnya ada maksud dari activity completion. Atau apa sih activity completion ini? Nah, activity completion ini sebagai tanda kehadiran mahasiswa atau siswa seperti pertemuan reguler. Nah, activity completion ini harus diaktifkan secara manual oleh dosen pengampu pada setiap activity atau pada setiap forum, setiap kuis atau setiap assignment atau research file, link, video yang ingin digunakan sebagai persyaratan kehadiran mahasiswa atau siswa. Nah, pada manual ini akan dicontohkan cara mengaktifkan activity completion di aktivitas assignment. Untuk activity lain langkahnya ini kurang lebih sama saja, hanya berbeda nama activity-nya atau research-nya saja. Sebelum dapat melakukan setup activity completion, dosen atau guru guru pengampu harus memastikan completion tracking pada edit setting course-nya. Pada edit setting course-nya ini harus aktif. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.